Bismillahirrahmanirrahim. Para pemuda, masa depan Islam yang ditunggu-tunggu, kebangkitan Islam. Kalau dari bapak-bapak yang sudah tua, apa yang bisa dia kasih? Cuma doa, mengharap husnul khatimah. Perjuangan mereka sudah tidak setenaga dan sekuat anak muda. Makanya seorang muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak ya. Yang muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia di sisi Allah? Karena dia mampu menghadapi tantangan hawa nafsunya, godaan, macam-macam fitnah, tapi dia tetap istiqamah. Kalau yang tua apa yang mau digoda? Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang termasuk 7 golongan yang akan dibawa naungan Allah, wasyabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Makanya seorang pemuda berharga sekali untuk Islam. Makanya ketika musuh Islam ingin merusakkan orang Islam dari dalam, dia tidak mencari yang tua-tua. Oh, yang tua sudah habis, perlu dicas lagi. Tapi yang dicari anak-anak muda. Dirusakkan akhlaknya dengan berbagai macam fitnah, sosial media yang begitu bebas, narkoba, kerusakan akhlak, berzinahan, minuman keras, bergaulan, bacaran, itu semua supaya anak muda itu sibuk. Dia lebih putus asa, sakit hati ketika putus bacaran daripada sakit hati kehilangan salat subuh. Sampai dia bisa berfikir bunuh diri karena bacarannya yang dia selama ini cintai, dia memilih orang lain. Aduh, aku sudah lebih baik mati daripada itu. Oh, gara-gara wanita. Tapi kalau salat subuh ketidurannya ada apa-apa. Bertahan dia tidak ngantuk, tidak tidur sampai jam 3 subuh. Bahkan sampai mendekati subuh karena lagi nonton bola Liga Inggris. Tapi begitu mendekati subuh mulai ngantuk, habis sudah bola, datang syaitan. Istirahat, mas, istirahat. Kan masih ada waktu belum? Mendengar komandan sudah sebentar lagi muazan, ada mesin. Salat, Allahumma salli wa sallim alaihi. Berarti sudah sebentar lagi muazan. Kata syaitan, istirahat, jangan tidur, istirahat. Itu bisikan syaitan, jangan tidur, istirahat. Kita memang niat istirahat. Pas ketiduran, lewat waktunya. Bangun sudah kesiangan. Begitu bangun, ya Allah maafkan, ya Allah ketiduran. Kurang ajar manusia. Bisa bertahan nantuknya sampai malam harinya demi bola. Tapi untuk salat subuh, kehilangan umat Islam banyak yang tidak salat subuh. Yang lebih parah, kalau sudah uzur ketiduran, kemudian dia bangun malah tidak salat subuh. Sering saya menerima berita orang-orang yang kelewat salat subuhnya, apapun alasannya, karena dia mungkin lagi sakit atau demam, kemudian ketiduran, bangun sudah jam 7, bangun sudah jam 10, tapi dia tidak melaksanakan subuh. Saya tanya, terus kapan kamu salat subuh? Katanya kau sudah kehabisan waktu. Ya tetap bayar hutangnya. Biar sudah kehabisan waktu, tetap bayar, tunaikan begitu bangun. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau dia lupa. Subhanallah, terima kasih ya Rasulullah. Nampaknya Rasul sudah tahu bakal umatnya banyak ketiduran. Makanya sudah diberitahu jalan keluarnya. Seandainya ketiduran, kehabisan waktu, tunaikan ketika bangun walaupun sudah siang hari. Tetap wajib ganti. Kata Rasulullah SAW, tidak ada kafarah yang lain. Jangan-jangan berharap datang seorang habib atau kepada seorang syekh. Kemarin saya sudah berapa kali saya tidak salat. Tolong habib, salatkan ya, ganti untuk ini supaya anak kemarin tidak salat. Boleh enggak habib yang salat? Pasti habib menjawab, oh kalau soal salat anak ganti antum tidak bisa. Tapi kalau mau disalati bisa.
Atau ada orang menggantikan, pergi ke mana, ke pesantren atau apa, dia bilang ana sudah sekian tahun tidak salat, ana mau bayar sedekah. Tidak bisa. Salat satu-satunya amalan yang tidak bisa diganti selain dengan salat. Salat satu-satu amalan yang tidak bisa diwakili. Sedekah bisa mewakili orang lain? Ya bisa. Percaya kepada yayasan, serahkan uang zakat, uang sedekah kepada yayasan yang kita percaya, berarti kita mewakili yayasan untuk menyebarkan sedekah itu. Haji, ada enggak haji badal? Ada haji badal. Kalau kita tidak mampu, kita hanya mampu biaya, kita kasih orang lain, tapi dengan syarat orang lain itu sudah haji wajib, dia kemudian dia haji lagi untuk atas nama kita. Itu namanya haji badal. Ada enggak umrah badal? Ada. Kita bisa umrahkan orang tua kita yang mereka tidak mampu bisa ke sana, tapi dengan syarat kita sudah umrah yang wajib. Ada salat badal? Tidak ada. Ada orang yang dalam kehidupannya akhir hayatnya banyak sakit dan dia tidak mampu mengganti puasa, diganti oleh ahli waris puasanya sebagaimana bersabda Rasulullah SAW. Tapi tidak ada salat yang bisa diganti ahli waris. Salat harus kita laksanakan. Ada orang muslim tidak haji? Ada orang muslim tidak haji? Ada, jika belum mampu. Tetap masih dia muslim. Ada orang muslim tidak puasa? Ada, ketika dia berjalanan jauh, musafir atau sakit. Ada orang muslim tidak zakat? Padahal ini semua rukun Islam kan? Ada orang muslim tidak zakat? Ada, karena dia penerima zakat. Orang miskin tidak bisa zakat. Ada orang muslim tidak salat? Semestinya tidak ada. Kenapa? Karena salat tiang agama. Kapan boleh tidak salat? Kalau terjadi dua hal. Satu, murtad. Murtad, keluar dari Islam, sudah tidak ada kewajiban salat. Yang kedua, paham gak ini? Hah? Tahu ya? Berarti kalau orang belum salat, dia masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, berarti dia. Kita nak, Pak, ayo salat. Nanti mudah-mudahan sembuh. Kita doakan semoga sembuh. Karena gila. Kalau sudah gila, tidak ada kewajiban salat. Sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Sayang sekali banyak orang memainkan masalah salat. Berbatasan antara iman dan kufur salat. Sampai kata Abdullah bin Abbas, tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan kufur kita tinggalkan selain salat. Itu salat. Walaupun kufur itu tidak termasuk kufur keluar dari Islam. Wa huwa kufrun duna kufur. Kufur di bawah kufur besar. Tapi bahaya kalau kita disebutkan kafir, walaupun kafirnya bukan kafir keluar dari Islam, gara-gara kita tinggalkan salat. Kunci hubungan kita, tali hubungan kita sama Allah salat. Tali hubungan kita sama Allah apa? Salat. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang bisa sambung lagi. Kemarin ada seorang ibu curhat. Dia bilang sama saya, dia bilang, ayah saya orangnya dermawan, suka membangun masjid di mana-mana, tapi tidak pernah salat. Heran. Bangun masjid tapi tidak suka salat. Saya bilang, sayang sekali, sia-sia amalannya. Tidak ada yang diterima, ditolak. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Pertama yang dihisab hari kiamat apa? Salat. Kalau beres, baru ditanya yang lain. Kalau tidak beres, sudah tutup, masuk neraka. Tidak perlu ditanya lagi. Bahkan kalau salat wajib, ada kekurangan di dalamnya, kata malaikat Allah, ada salat wajibnya, tapi ada sedikit, ada yang bocor, khusyuk tidak ada, sebentar ada khusyuk, sebentar ada riya, sebentar macam. Penutupannya apa? Kata Allah kepada malaikat, cuba lihat ada sunnah-sunnah tidak? Sunnah menutupi kekurangan yang wajib. Saya pernah menghitungkan usia standar manusia umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira standar usia umat Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70. Berarti kalau bapak-bapak lebih dari 70 sudah hati-hati Pak ya.
Sudah melangkah. Kalau sudah 63 lebih, berarti sudah bonus. Rasul aja sudah 63. Ya. Saya menghitungkan, coba, mari kita sama-sama hitung 60 ya. Kita sepakati 60 ya, standar. Ada yang lebih, ada. Tapi kita sepakati standar 60. Karena Rasulullah bersabda, "A'maru ummati baina 60 was 70." Umur umatku antara 60 sampai 70. Ayo coba sama-sama kita hitung 60. Dari kita lahir sampai bulugh, berapa tahun? 15. Oke, setuju? 15. Berarti sebelum balik, belum taklif. Belum? Maksudnya belum taklif, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Walaupun diperintahkan, dibiasakan anak kita sejak kecil salat, tapi tidak dibebani dengan kewajiban karena belum balik. Salatnya sah, hajinya sah, umrahnya sah, tapi belum menjadi wajib. Karena belum taklif. Anggaplah 15 tahun karena belum taklif, anggaplah sia-sia. Faham? Sudah potong 15 dari 60. Berapa sisa? Berapa? 45. Berapa jam tidur sehari? Hah? 8? Setuju 8? Ya, kita bicara standar. Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tapi ada yang Masya Allah 20 jam tidur. Saya pernah bertemu orang baru bangun. Mas, ngapain? Mau istirahat sebentar terus tidur lagi. Dia baru bangun. Begitu bangun saya bilang, ngapain mas habis ini? Dia bilang mau istirahat sebentar terus tidur lagi. Terus dari tadi ngapain? Saking banyak tidur jadi capek, begal badannya. Kalau kita sepakati standar 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa? Kalau kita bagi-bagi sepertiga ya. Sepertiga sehari 8 kan? 8 kali 3 berapa? 24. Berarti sepertiga sehari kita tidur. Kalau kita bawa sepertiga dalam 60 tahun berapa? Sepertiganya berapa? 20. Selama 60 tahun, selama 20 tahun di dalam 60 kita tidur. Subhanallah, bapak ibu tidur 20 tahun. Berarti coba 15 tambah 20 35. Sisa 25. Mencari nafkah, urusan keluarga, kerja, berapa jam? 8. Berarti sepertiga sehari urusan dunia. Sepertiga 60 tahun berapa? 20 tahun. 20 tahun urus dunia dan masih stres. 20 tahun urus dunia belum bisa kaya. 20 tahun urus dunia belum puas. Dan ini yang saya bicarakan standar 8 jam. Ada orang yang saya kenal, kaya raya, tak pernah istirahat gara-gara urusan dunia. Usianya sudah hampir mau 70. Sampai saya berkata sama beliau, Pak, apa yang mau dicari? Bapak sudah kaya raya, istirahat. Jadikan sisa umurmu untuk ibadah. Oh, ada rapat di Jepang, ada rapat di Korea, ada rapat di Singapura, ada rapat ke Amerika. Aduh, luar biasa. Setiap hari beliau telepon, Syekh doakan saya lagi di Eropa, mudah-mudahan rapat saya lancar. Saya bilang, saya doakan semoga Bapak berhenti urusan dunia. Pernah beliau undang ketika ada acara kekeluargaan, acara syukuran. Kalau bahasa-bahasa orang kaya, acara ulang tahun. Saya diundang, saya hadiri acara syukuran. Kemudian anak dan cucu beliau, panjang umur, panjang umur. Saya di samping beliau, mendekati mati, mendekati mati. Ya harus ingat mati. Sudah 70 tahun, mau apa lagi? Mau apa lagi? Banyak yang Allah sudah berikan, saatnya kita balas. Berilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu banyak lalai sepanjang umur kita. Masih sampai sudah tua masih lalai lagi.
Dua lekat dia. Begitu saya bilang dekati mati, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya? Ya ingat Pak, ingat. Ini semua pasti mati. Apalagi sudah 70, mau tunggu apa lagi? Doakan mudah-mudahan panjang umur. Terus sampai kapan panjang umur? Mau 1000 tahun, ujungnya mati. Tetap mati. Mau sampai 10.000 tahun, tetap mati. Nabi Nuh alaihissalam usianya lebih dari 3.000 tahun. Ditanya, gimana masa hidupmu di dunia? Kata beliau, seperti masuk dari pintu A, keluar dari pintu B. Sebentar, masuk dari pintu sini, dari sebelah sini, keluar dari sebelah sana. Itu 3.000 tahun. Nabi Musa bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan anaknya. Dia sedih, wafat anaknya. Kata Nabi Musa, siapa yang wafat? Ini anakmu ya Musa. Terus kenapa kamu sedih? Dia masih sangat muda, usianya 350 tahun. Mudah banget katanya. Ada seorang berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia menceritakan, wahai Musa, doakan biar saya bisa panjang umur. Padahal usianya sudah 700 tahun. Minta panjang umur lagi. Kata Nabi Musa, ada umat akan datang setelah kita. Usia mereka 60 sampai 70 dan sedikit yang boleh lebih daripada itu. Apa kata orang itu? Wahai Musa, kalau Allah izinkan saya bertemu umat itu, saya akan habiskan 60 tahun dalam bersujud kepada Allah. Sujud saja 60 tahun. Kita 60 tahun merasa belum puas. Urusan dunia selama 60 tahun, sepertiganya 20 tahun. Dan kita belum puas. 20 tahun tidur, 20 tahun urus dunia, 15 tahun belum taklif, berapa jadinya? 55. Sisa berapa? 5. Anak belum bicara ibadah, belum bicara salat, belum bicara ayat yang lain, belum bicara apa-apa. Semua ini sudah 55 tahun sia-sia. Tak ada yang kita bisa bicarakan untuk beribadah. Apa yang saya menemukan dalam sisa 5 tahun? Allah kasih 60, kalau saya hitungkan waktu salat, salat wajib, saya tidak bicara salat sunnah. Standar salat wajib 10 menit. Standar salat wajib kurang lebih 10 menit. Standar ya. Kalau di Indonesia mungkin agak lebih cepatlah sedikit. Karena Indonesia tidak biasa panjang. Jangankan satu salat wajib 10 menit. 23 rakaat 7 menit. Bayangkan coba.